Halo ya. Kali ini kita akan ngebahas gamepad lagi. Nah, gue di beberapa video sebelumnya itu ngasih tahu salah satu gamepad yang bagus dan terbaik di tahun ini, yaitu Daxa Asteria. Dan ya, ini benar-benar worth it banget untuk didapetin bagi kalian yang menggunakan PC, konsol PS3 dan Android. Nah, konsol itu hanya terbatas di PS3 aja sayangnya untuk gamepad yang satu ini. Karena untuk PS4 dan PS5 itu nggak kompatibel. Yang dimana gua pernah ngeliat orang ngejual Daxa Asteria ini karena alasan itu tidak kompatibel sama konsol yang dia punya. PS4 kalau nggak salah ya. Dan ya, menurut gue itu sayang banget. Nah, dari Rexusnya sendiri akhirnya ngeluarin gamepad baru lagi, yang dimana ini bisa menjadi solusi untuk pengguna konsol PS4 dan PS5. Ini dia, Gladius GX 300. Rexus Gladius GX 300. Untuk sebuah gamepad yang harganya di 385.000, ini overall udah enak banget di tangan gua. Dan ini pun menggunakan layout PS ya, seperti yang gue pengen. Dan untuk ukurannya sendiri sebenarnya cukup standar. Untuk bobotnya juga kerasa sedikit lebih ringan dibanding Daxa Asteria. Yang cukup disayangkan bagi gue di sini adalah ini nggak menggunakan pelapis karet pada bagian grip. Tapi sebagai ganti dari tidak adanya pelapis karet pada gripnya, di sini diberikan aksen bertekstur yang membuat pegangannya sedikit lumayan solid. Nah, hal yang nggak berubah di sini ada pada joystick atau analog, atau kalian mau nyebut itu apa, bebas banget ya. Ini menggunakan karet juga yang di pinggirannya sendiri bertekstur, jadi ini lumayan enak. Nah, feels untuk button-buttonnya sebenarnya seperti biasa agak kaku ya pada awalnya, tapi setelah beberapa saat udah kerasa oke. Namun untuk L dan R, ini harus dipencet di bagian ujung luar ya kalau mau yang enak. Karena di bagian ujung dalam tuh kerasa keras dan padat ya. Bagi tipe-tipe yang mencet LR-nya itu full dengan jari, mungkin kurang ngerasa nyaman aja. Tapi itu preferensi bagaimana menggunakannya ya. Nah, terdapat button tambahan yang dimana ada button makro di belakang bagian gamepadnya. Dan ini pun nantinya bisa diprogram. Nah, ada yang pengen gue tanya soal tombol makro ini. Karena gue kan sebelumnya, atau ini pertama kalinya, gue menggunakan gamepad yang ada tombol makronya. Tapi emang enak ya, maksud gue ini kan bentuknya tombol ya. Jadi mau nggak mau kalau posisi kita megangnya begini kan, jadi ini kan jari manisnya harus ngedorong ke samping. Dan kayaknya nggak enak ya. Karena kalau gue ngeliat di DualSense, gamepadnya dari PlayStation ya, itu kayaknya bentukannya trigger. Dan juga gamepad-gamepad yang harganya lumayan mahal banget, itu juga pakai trigger. Dan menurut gue itu pakai trigger tuh natural banget gitu, jadi ke bawah karena kan kita posisinya juga nyamping gitu jarinya. Jadi kalau misalnya kita harus ngedorong kayak gini, nyamping gini ya tuh, kayaknya nggak enak ya. Tapi coba kasih tahu gue kalau kalian emang menggunakan makro dalam kalian main gamepad, karena gue sendiri selalu main game yang tidak terlalu membutuhkan yang namanya makro button sih. Dan ya, gue butuh insight dari kalian, enakan mana button kayak gini atau bentukannya trigger kayak yang ada di DualSense, atau mungkin gamepad-gamepad yang mahal. Nah, untuk desainnya sekarang, ini keren banget ya. Ya, sekilas memang mirip sama DualSense-nya dari PS ya, dan ada sentuhan juga yang sama seperti yang ada pada Daxa Asteria. Yang gue suka tuh desain buttonnya yang artistik. Ini cakep banget. Dan juga konsep dari gamepad ini memang simple banget dengan tema monokrom yang memang cakep banget. Tapi sayangnya itu pas gamepadnya ini sedang posisi off. Karena pas dinyalain atau on itu RGB lightingnya menyala. Terdapat RGB light tube yang di atas joypad dan juga button-buttonnya sendiri menyala dengan warna yang lumayan terang. Yang menurut gua kurang oke sih ya. Nggak terlalu cakep gitu. Mendingan monokrom gitu. Yang sialnya juga ini tuh nggak bisa dimatiin RGB-nya. Damn.
Nah, untuk tekstur pada bagian grip ini cukup futuristik dan menurut gue ini juga lumayan keren lah. Di tengahnya terdapat touchpad yang ukurannya cukup compact, lalu terdapat dua button kecil yang berada di sisi kiri dan kanan touchpad. Ini adalah button share dan button option. Dan gunanya untuk apa? Nanti itu akan dijelasin. Nah, Rexus Gladius GX 300 ini menggunakan dual connectivity, yaitu wired dan wireless. Untuk wirelessnya sendiri ini menggunakan Bluetooth 4.2 dan ini tuh kompatibel sama PC Android, PS4, dan PS5. Nah, banyak banget yang bisa kompatibel, tapi harus ada yang diingat, yaitu untuk pengguna PC, ini tuh minimal atau harus banget, ini kabelnya dicolok. Jadi untuk menggunakan gamepad ini di PC, tidak bisa menggunakan fitur Bluetooth-nya. Sedangkan untuk di Android ini bisa pakai Bluetooth. Caranya adalah tekan home button dan juga button share pada saat bersamaan sampai nanti indikatornya menyala kelap-kelip kayak gini. Setelah itu wireless controller namanya itu akan muncul dalam pencarian Bluetooth kalian, lalu tinggal connect aja. Di PC dan di laptop sebenarnya muncul juga dan bisa connect, tapi tetap nggak bisa dipakai. Harus pakai kabel kalau mau menggunakan gamepad yang satu ini. Nah, lalu untuk PS4 ini caranya sama aja ya, kayak misalnya kalian colok aja dulu, baru tekan home, nantinya setelah itu wirelessnya sudah aktif. Jadi kalau mau sudah ada infonya, tinggal cabut aja dan otomatis sudah wireless. Nah, lalu bagaimana dengan PS5? Sebenarnya nggak usah lu pertanyain soal wirelessnya dulu, tapi bisa nggak sih ini dimainin di PS5? Karena sebenarnya ini tuh ada limitasi untuk PS5. Limitasinya berbentuk apa? Itu adalah pada saat kalian memainkan game. Jadi, kalian tuh bisa menggunakan gamepad ini di PS5 asalkan game-game yang kalian mainkan itu ada di PS4 juga. Seperti contoh GTA 5. Ya kan, di GTA 5 ya udah pasti kalian bakal bisa menggunakan gamepad ini untuk bermain di PS5. Sedangkan game-game original PS5 yang eksklusif keluar untuk PS5, jawabannya adalah tidak bisa. Ya, ini harus dipikirin banget bagi yang punya konsol PS5, karena dari Rexusnya sendiri itu tuh menghimbau kalau ini lebih baik dijadikan secondary controller atau cadangan aja. Itu, bukan controller utama. Karena emang gua tahu sih, DualSense itu mahal banget ya kan, hampir seharga HP ya kan. Dan ya menurut gue kalau kalian mikir, wah ini bisa nih buat PS5 jadi gue nggak perlu beli DualSense, jangan ya. Jangan kayak gitu pikirannya, karena nanti menyesal. Ya ini bisa dijadikan solusi, tapi bukan opsi utama ya untuk menggantikan DualSense. Itu aja sih yang perlu kalian tahu. Oke, untuk baterai nggak ada perubahan ya dengan gamepad-gamepad yang dimiliki Rexus. 600 mAh Li-ion battery. Dan juga untuk gamepad ini udah ada sensasi getar-getarnya. Yang getarannya sendiri cukup standar lah, mengikuti ambient gamenya. Lalu GX 300 ini menggunakan sensor trigger hole magnet untuk memberikan konsisten dan presisi yang tinggi. Untuk latency ini standar lah untuk game yang sifatnya santai-santai ya, bukan game yang kompetitif. Dan di sini pun terdapat port audio jack 3,5 mm dan ini bisa dihubungkan dengan headset atau mikrofon yang menggunakan konektor 3,5 mm. Dan terakhir kita bahas button share dan juga option. Atau ini adalah button yang digunakan untuk setting makro. Bagaimana cara menggunakannya sendiri udah ada di manual booknya ya, tinggal diikutin aja karena sebenarnya gampang. Intinya yang pengen gue jelasin di sini adalah untuk milih share itu adalah seluruh button yang dipilih akan berfungsi secara bersamaan pada button yang dipilih. Contoh yang gue masukin di sini adalah kotak segitiga di button MR. Nantinya pas dipencet MR itu akan berfungsi seperti kotak dan segitiga yang dipencet secara bersamaan. Lalu untuk opsi atau option itu sifatnya bergiliran dan akan sesuai dengan urutan yang dimasukin. Contoh yang gue masukin ini silang, bulat, segitiga di button ML. Nanti pas gue pencet ML secara terus-menerus, fungsi ketiga button itu akan berulang. Kayak silang bulat segitiga, silang bulat segitiga, silang bulat segitiga, tapi gue tuh cuma pakai button yang di ML aja. Nah, itu dia fungsi dari yang namanya macro button. Dan ya, mungkin itu aja yang perlu kita ketahui soal Gladius GX 300 dari Rexus. Di harganya yang 385 ribuan menurut gue sih worth it aja untuk didapatkan bagi pengguna
PS4. Untuk pengguna PS5, jujur aja ini setengah-setengah sih. Antara recommended dan tidak juga, karena untuk secondary controller sih menurut gue sih oke-oke aja, tapi untuk controller utama gitu sebagai pengganti controller dari DualSense ya tidak dong, karena kan PS5 sendiri sekarang gamenya udah mulai banyak yang baru dan kemungkinan itu hanya keluar di PS5, yang dimana pastinya game-game dari PS5 tidak bisa dimainkan melalui gamepad yang satu ini. Nah, kalau misalnya lu tanya lebih worth it mana ini atau Daxa Asteria bagi pengguna PC, jawabannya adalah inilah Daxa Asteria, ya kan, karena ini udah bisa wireless dan ini juga sebenarnya lebih enak untuk gripnya ya. Karena menurut gue tujuan lu beli ini pastinya lu pengen cari wireless kan. Tapi kan wirelessnya sendiri hanya bisa di konsol PS4, sedangkan ini harus pakai kabel untuk memainkannya. Ya mending inilah ya kan, Daxa Asteria. Tapi ya keduanya sendiri ini sudah dibuat atau diciptakan sesuai porsinya masing-masing. Jadi jawaban kalian mungkin sudah terjawab melalui video ini. Kalau pengguna PC untuk wireless, nih jawabannya Daxa Asteria. Untuk pengguna konsol PS4, jawabannya ini, Gladius GX 300. Dan itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf ya, bila ada salah-salah kata atau penjelasan gue yang kurang, kalian bisa koreksi nanti di kolom komentar. Dan sampaikan juga pendapat kalian mengenai yang ini nih ya, Gladius GX 300, apakah worth it atau enggak untuk didapatkan. Tuliskan pendapat kalian nanti di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Paki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.